saya mau cerita Ki Barsis. Ada di kitab-kitab cerita Ki Barsis. Ada Ki Barsis, ada Ki Darwis. Kalau Ki Barsis, Barseso namanya. Kalau Ki Barsis itu kiai gede, kiai besar, dia punya murid puluhan ratusan ribu. Nama aslinya Barsis. Barseso, terkenalnya Barseso atau Ki Barsis. Ada di kitab-kitabnya itu. Cerita orang alim mati masuk neraka. Orang alim mati masuk neraka. Makanya yang bisa masukin ke surga itu bukan karena pinternya, bukan karena baiknya, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmatan lil alamin, karena rahmannya Allah. Nah, Ki Barsis ini punya murid ratusan ribu, bahkan yang 400.000 aja sampai jadi kiai gede, kiai ulama gede, ulama besar. Jadi cerita sama anak sambil nonton film King Kong di GTV. Nah, akhirnya sampai mana tadi? Nah, Ki Barsis ini kiai gede, kiai ulum namanya, ulum. Ibadahnya mantep sampai dia itu dipuji sama malaikat karena ibadahnya mantep. Satu sisi, satu cerita, dia itu hampir bisa terbang karena bisa hampir tahu nama Allah 100. Yang kita tahu itu nama Allah itu cuman 99. Namanya Asmaul Husna 99. Yang satu yang tahu itu cuma Allah dan malaikatnya katanya. Tapi Ki Barsis dia katanya tahu sehingga dia itu bisa terbang. Nah, karena malaikat ini memuji-muji Ki Barsis, akhirnya setan cemburu. Akhirnya setan ini merubah wujudnya menjadi ulama. Potongannya kayak kiai, potongannya kayak ulama. Karena yang namanya makhluk yang berkuasa itu setan, tapi manusia lebih bisa. Setan merubah wujudnya menjadi kiai gede. Dia beribadah, sholat, ngewirid di masjid tempatnya Ki Barsis. Kalau Ki Barsis mah tiap lapar dia pulang, kadang dia tidur, kadang ngurusin santri. Setiap kali Ki Barsis ke masjid selalu menemukan orang ini yang potongannya kayak kiai ini lagi ngewirid, lagi beramal. Lama kelamaan Ki Barsis heran, akhirnya ditegur orang ini. Kalau ngomong kita, kamu ini orang mana? Saya orang Anu. Namanya siapa? Si Anu. Kok kamu itu saya lihat-lihat ibadah ke Allahnya khusyuk, kok bisa khusyuk? Kata Ki Barsis. Apa sih amalannya? Gitu. Saya kepengen supaya bisa khusyuk beribadah kepada Allah seperti kamu. Oh gampang, kata setan yang ngerubah wujudnya jadi kayak ustadz ini. Gampang. Apa itu? Saya bisa khusyuk begini karena saya itu berbuat dosa besar dulu, baru saya bisa khusyuk. Kata Ki Barsis, masa sih? Iya, ini cerita ulama kiai gede yang mati masuk neraka. Kalau terus kata Ki Barsis, kata setan, mau tak kamu saya ajarin supaya kamu bisa khusyuk? Oh mau, kata Ki Barsis. Yang penting saya bisa khusyuk kepada Allah. Akhirnya sang setan pun merancang rencana bagaimana cara menjerumuskan Ki Barsis. Nah, akhirnya Ki Barsis diomongin, udah gini aja sis, kamu buka jubahmu, buka pecimu, kita pakai pakaian biasa aja. Kalau kamu pengen khusyuk, kamu harus berbuat dosa dulu kepada Allah. Oke, akhirnya malam minggu lah. Malam minggu istilahnya kita diajak Ki Barsis ini ke alun-alun misalkan. Kalau zaman sekarang alun-alun. Di alun-alun misalkan diajak di toko warung, di warung. Di situ malam-malam yang warungnya itu yang jaga 2 orang, satu laki-laki dan istrinya, suami istri yang jaga. Ki Barsis masuk sama setan ke situ, yang setan merubah wujudnya menjadi seperti kiai. Masuk ke situ, akhirnya beli yang namanya khamar.
Kata setan, sis, saya bisa khusyuk kepada Allah karena minum ini nih, yang namanya khamar nih. Khamar itu kan dilarang oleh agama. Mungkin kamu juga tahu ada ayatnya, innamal khamru wal maisur innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizsun min amali syaiton fajtanibu. Kan mungkin ente tahu. Oh iya. Nah, saya bisa khusyuk kepada Allah gara-gara minum ini. Kata si setan yang rubah wujud jadi manusia itu. Oh begitu? Iya. Oh bentuknya kayak minuman. Ditenggah sama yang kibarsis minuman itu. Blek. Akhirnya setelah minuman itu masuk ke dalam tubuh kibarsis, kiai gede itu, akhirnya kibarsis hilang akal, tengleng, edan, ya. Akhirnya edan, si perempuan, si laki-laki sama istri itu suaminya pergi, tinggal istrinya doang yang jagain warung. Akhirnya perempuan ini pun diperkosa oleh kibarsis. Tuh, ingat-ingat, makanya yang namanya khamar itu Nabi mengatakan al-khumru ummul khaba'is. Khamar adalah biang dari segala kejahatan. Pernah sahabat nanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau buat obat?" Kata sahabat, kata Nabi, "Innau laisa bidawain walakin daun." Sesungguhnya yang namanya khamar, apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun mereknya, AO, whisky, brandy, TM, apalagi bir itu albirro, maknanya tahu nggak? Albirro maknanya baik, maknanya bagus. Birrul walidain kan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kan. Bir itu penipuan orang barat itu. Dia nutupin kejelekan, nutupin racun. Isinya meracun, mereknya bir, bagus, padahal isinya racun. Itu nggak boleh. Jadi kata bukan innahu laisa bidawain walakin daun. Sesungguhnya namanya khamar itu bukan obat tapi penyakit. Kata sahabat nanya lagi, ngeyel namanya. Ya Rasul, gimana kalau sedikit saja buat jamu doang ya Rasul? Buat jamu, buat minum jamu biar badan sehat. Apa kata Nabi? Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja yang kalau banyaknya bikin mabuk, kata Nabi, maka sedikitnya juga haram. Makanya yang namanya khamar itu tidak bisa ditawar-tawar. Rijsun min amali syaiton. Lebih najis daripada perbuatan setan. Al-khumru ummul khaba'is. Khamar adalah biang dari segala kejahatan. Nah, setelah kibarsis ini minum minuman khamar, akhirnya dia memperkosa penjaga warungnya. Akhirnya si setan yang merubah wujud jadi manusia ini pun kibarsis kan bingung. Waduh, gimana nih bos, ini sudah perempuan saya perkosa nih, gimana kalau ketahuan suaminya ini gimana ini, nama saya bisa hancur nih. Kata kibarsis, kata temennya yang setan merubah wujudnya menjadi manusia ini bilang begini, udah sis, mumpung suaminya nggak ada, bunuh aja. Nanti kalau ketahuan suaminya ente yang merkosa, nanti ente rusak nama ente. Oh iya ya, iya kan gak ada siapa-siapa, cuma saya doang. Akhirnya dibunuh si perempuan itu. Tuh ya, satu gara-gara khamar tuh, minum khamar akhirnya memperkosa, akhirnya dibunuh. Waduh, kata kibarsis, gimana nih setelah saya mati nih? Ini udah kubur aja di belakang warung. Siapa sih yang tahu? Nggak bakalan ada yang tahu. Saya doang yang tahu. Akhirnya dikubur. Nah, setelah hari berhari si suami ini nyari, si istrinya hilang. Akhirnya setan ini merubah wujudnya lagi jadi manusia lain. Ngomong dia sama suaminya yang istrinya dibunuh tuh, bang lagi nyari apa? Nyari bini gue. Udah beberapa hari ini bini gue kabur, hilang tak kemana. Wih, bini elo bukan kabur, tapi dibunuh sama Kiai Barsis. Ah masa sih? Iya, kuburannya ada, jasad istrimu ada di belakang warung, dibongkar sama masyarakat. Benar sudah mati ya.
mati. Akhirnya Ki Barsis didatangi sama warga masyarakat semua. Ki Barsis pun dipegang sama masyarakat. Ki Barsis dipegang sama masyarakat, diikat dia begini nih, berdendang, dijemur persis seperti Bilal. Tahu nggak sejarahnya Bilal? Iya, Bilal itu disuruh masuk Islam, disuruh dilarang supaya jangan masuk Islam, nggak mau. Dia itu dibentang, diikat begini, di apa teman, diseng pada pas begini, dijemur matahari. Jadi, oh ya emang Bilal dari dulunya hitam. Bilal itu dulunya hitam. Orang hitam yang pertama masuk surga si Bilal. Bilal, sahabat Nabi. Akhirnya Ki Barsis diiring di lapangan, diikat dia, dibedeng-dang ini, dijemur, terus dijemur. Akhirnya dia nggak tahan. Datang sahabatnya tadi, si setan yang ngerubah wujudnya jadi ustadz itu datang. Kalau misalkan namanya setan, namanya si Fulan, Fulan, gimana nih namanya kan? Gimana nih, tolong saya, bantuin saya. Saya udah nggak tahan, diikat, dijemur kayak gini. Saya malu sama masyarakat ini, ditonton jadi tontonan orang segala macam. Akhirnya si setan ini pun ngomong, Barsis, oh iya, kamu mau saya tolong? Mau. Yang penting saya lepasin. Apa syaratnya? Enggak sulit, kata setan. Yang penting kamu mau sujud. Kalau kesana ke kiblat. Namanya kiblat itu namanya apa? Namanya apa kiblat? Enggak. Sini. Iya, sana. Utara. Kalau sana timur. Selatan. SBU. Kesana apa? Utara. Kesini selatan. SBU. Nah, akhirnya Ki Barsis gini, kata setan itu yang rubah wujudnya menjadi manusia. Kamu kalau mau bebas, mau saya lepasin, gampang. Yang penting kamu sujud menghadap ke selatan. Kan biasanya kan menghadap kiblat. Utara kiblat itu apa? Soalnya saya nggak ngerti bahasa Indonesianya tuh. Akhirnya dia mau menghadap selatan, dilepasin talinya sama setan itu yang rubah wujudnya di ustadz itu. Setelah itu akhirnya Ki Barsis sujud menghadap ke selatan ya. Selatan. Itu utara. Menghadap ke selatan. Iya, selatan. Setelah Ki Barsis menghadap ke selatan, akhirnya disambar geledek. Mati. Jadi perang manusia itu Ki Barsis sama setan itu, setan menang, Ki Barsis kalah. Ini jadi contoh-contoh bahwa ada dulu di zaman dulu ada yang namanya Ki Barsis, ada yang namanya Ki Darwis. Dua-duanya ulama besar, kiai besar, ilmunya tinggi, tapi mati masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa Allah menjadikan Ki Barsis sama Ki Darwis seorang ulama besar matinya masuk neraka? Ini sebagai contoh supaya orang-orang alim yang ngerti ilmu agama ini nggak sombong. Oh iya, saya ini walaupun pinter, Ki Barsis lebih pinter. Nyatanya Ki Barsis masuk neraka kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Jadi yang masukkan kita ke surga itu bukan karena pinternya, karena kalau kita dimasukkan surga karena pinternya, barangkali makhluk Allah yang pinter itu setan. Mungkin yang masuk surga yang pertama pun setan, karena setan lebih pintar daripada manusia. Setan itu dulunya setan itu makhluk yang paling rajin beribadah kepada Allah. Sampai malaikat aja kalah sama si setan. Yang paling bagus rupanya. Rupanya bagus, ibadahnya segala macamnya bagus. Kalau dulu sebelum ada manusia. Tapi setelah Adam diciptakan, tumbuhlah sifat hasud di dalam diri
setan. Makanya penyakit itu yang berbahaya itu bukan panu, kadas, kurap, kutu air, bukan. Yang berbahaya itu adalah penyakit hati, iri, dengki, hasud. Bahkan ada hadis yang mengatakan al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Wah, jadi hasud, sifat hasud, iri, dengki itu bisa memakan semua amal kebaikan kita sebagaimana api yang membakar kayu bakar yang kering. Jadi amalan kita itu habis. Jadi setan itu bisa jadi musuh Allah, jadi musuh manusia gara-gara hasud. Makanya sekarang setan itu nggak mati-mati sampai hari kiamat, enggak, dipanjangkan umurnya. Dia itu misinya mencari teman sebanyak-banyaknya buat di neraka. Semakin orang itu kuat, semakin orang itu pinter, semakin orang itu besar, setannya juga semakin kuat, semakin besar. Kalau orang bodoh, orang gila, orang awam, nggak digoda lagi sama setan. Yang digoda itu yang rajin ibadah, yang pinter. Kalau yang bodoh nggak ngerti apa-apa mah nggak digoda sama setan, biarin aja. Kata setan, udahlah itu mah nggak usah diladenin, itu teman saya gitu, gak bakal ngajak-ngajak. Jadi inget-inget yang namanya khamar dulu juga ada anak muda yang soleh yang hancur gara-gara minum khamar. Iya. Ada kan? Ulangan kemarin. Ulangan kemarin. Iya. Dulu ada anak muda yang soleh, kerjaannya tiap hari dakwah di mana-mana, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat dulu. Lalu dulu mentu setannya heran kalau dulu. Lalu si raja setan ini satu hari ngumpulin tentaranya tuh Setelah kumpul tentaranya dia pidato, saudara-saudara, apakah saudara tahu saya kumpulkan di sini? Enggak. Jadi kumpulkan rapat pleno lah istilah sekarang. Saya mengumpulkan saudara dikarenakan di Sepang ada anak muda yang soleh, yang kerjaannya tiap hari dakwah di mana-mana, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat. Makanya siapa saja yang bisa menghancurkan anak muda ini, saya akan kasih kekuasaan di daerah Anu, kata Raja Jin. Karena si anak muda ini sangat mengganggu misi kita dalam mencari teman sebanyak-banyak di neraka. Akhirnya suatu hari ketika si anak muda ini lagi di dalam rumah, si setan merubah wujudnya menjadi perempuan yang sangat cantik, sangat cantik. Jadi versi cerita kadang-kadang macam-macam ya. Yang sangat cantik, akhirnya si perempuan ini masuk ke dalam rumah. Dikunci pintunya. Namanya anak muda soleh, ketika ada perempuan cantik masuk ke dalam rumahnya, dia takut sama Allah, terutama dia takutnya sama Allah. Akhirnya si perempuan ini diusir sama si anak muda yang soleh, nggak mau. Akhirnya si perempuan setan, jelmaan setan ini mau keluar rumah, yang penting pakai syarat. Apa syaratnya? Kata si anak muda yang soleh, syaratnya Pak, Bang, kata si anak muda yang soleh, saya ini mau keluar rumah abang, yang penting abang mau melakukan salah satu dari 3 syarat saya. Apa itu? Kata si anak muda, abang bunuh aja bayi tetangga tuh, nanti saya keluar. Kata si anak muda ini yang soleh, saya nggak mau ngebunuh anak orang, dosanya gede. Oh iya ge, kalau gitu abang harus zina dulu sama saya. Nggak mau, zina juga termasuk dosa gede. Akhirnya udah ge kalau gitu bang, terakhir nih abang saya kasih nih khomer. Lalu dipikir-pikir si anak muda yang soleh nih, kalau ngebunuh anak dosanya gede, selain mengganggu merusak anak orang, dosa ke Allahnya juga gede. Kalau perkosa zina juga gede, takut hamil segala macam. Khomer meringan, diminum sama dia, gelak-gelak sama dia. Nah, setelah minum begini, si anak muda minum khomer, mabok teng, akhirnya perempuan yang di depannya dia jinai, bayi tetangganya dia bunuh, perempuan dia jinai, bayi tetangganya
dia bunuh, diborong tiga-tiganya, ya khomer, ya zina, ya bunuh bayi. Makanya khomer itu berat, bisa merusak badan. Al khomru umul khobais. Ingat-ingat, khomer adalah biang dari segala kejahatan itu. Jadi makanya kitanya harus waspada ya. Kalau di sini sih masih mending, ada ayah, ada keluarga, ada tetangga. Takut pergi jauh kemana harus diingat-ingat, oh ini yang dilarang oleh agama, nggak boleh. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti baik, pasti baik. Gambarannya begini ya, itu mobil Honda, mobil Honda Brio, PT Astra mengeluarkan Honda Brio, itu pasti dikeluarkannya mobil beserta pedomannya, buku pedomannya, ganti olinya sekian bulan, sekian meter, alat-alatnya begini supaya awet. Begitupun Allah menciptakan manusia itu diiringi dengan buku panduannya supaya orang itu selamat dunia akhirat. Apa buku panduannya? Quran, hadis. Jadi orang kalau berpegangan Quran sama hadis, dua ini nih, insya Allah selamat dunia akhirat. Udah ngantuk itu? Ngantuk? Ngap-ngapan? Gini ya, biar katanya nih, orang kalau lagi ngaji, setan itu sibuk. Matanya dilemparin pakai tepung, supaya apa? Ngantuk, mangap aja. Pantatnya ditusuk-tusukin pakai jarum supaya nggak betah duduk. Itu kerjaan setan. Tapi kalau di nonton film ubruk semalam dia duduk kuat. Kenapa? Karena dikipas-kipasin sama setan. Sama setan dipijitin sama setan supaya kuat duduknya. Tapi kalau masalah ngaji kayak gini, setengah jam aja mangap lagi, ngantuk lagi, nggak betah duduk lagi, ingsat gitu. Itu namanya setan. Jadi setan itu menggoda manusia itu berbagai macam cara dilakukan. Jangankan orang lagi ngobrol-ngobrol kayak gini kumpul, yang lagi sholat aja setan digoda. Sholat digoda. Nih, dulu ketika Nabi mau berangkat sholat, ceritanya. Namanya Nabi Muhammad kan kelihatan nama setan. Ketika Nabi Muhammad mau sholat, kelanggar ke musola tuh, Nabi ngelihat setan muntang manting. Akhirnya ditegur si setan sama Nabi. Hei setan, kok kamu muntang manting di depan musola ini? Kenapa nggak berani masuk? Apakah kamu takut sama orang yang sholat? Ada yang sholat di dalam musolanya, ada orang alim sholat, ada orang alim tidur, ada orang awam lagi sholat di dalam musolanya. Si setan muntang manting di depan. Ditegur, kamu nggak mau masuk ke musola itu apa karena takut ada orang sholat? Kata Nabi. Jawab setan, kata setan begini, maaf ya Rasul, saya nggak takut sama orang yang lagi sholat, tapi saya takutnya sama orang yang lagi tidur. Tuh, setan. Yang tidur orang pinter, yang sholat orang bodoh. Setan enggak takut sama orang yang sholat, tapi setan lebih takut sama orang yang tidur. Turunlah hadis yang mengatakan naumul ilma khairum min sholati ala jahrin. Tidurnya orang alim jauh lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh nggak ada ilmunya. Di dalam Jubat juga dijelaskan juga, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang tidak mempunyai ilmu beramal, amalannya ditolak dan tidak diterima. Ya. Di Jubat nanti kalau di pondok cari di Jubat, di pinggirnya, kalau nggak salah di pinggirnya, di Jubat itu ada
apa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang tidak mempunyai ilmu beramal, amalannya ditolak, tidak diterima. Gitu. Jangankan sama Allah, di dunia saja kita ini bawa ijazahnya dapat beli 10 juta, S1 misalkan 10 juta, SE sarjana ekonomi, tapi dapat beli 10 juta. Gak punya ilmu, kita masuk ngelamar ke bank, ditolak, gak punya ilmunya mah. Begitu main komputer nggak bisa, ilmu ekonominya nggak ada, ditolak. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat gitu ya. Sekarang karena sekarang sudah jam 12 malam, waktunya kalau mau tidur jam berapa nih? Apa? Aduh, TV menggair baik. Ininya jam 12 lewat ya. Jadi ya mumpung anak di rumah, nasihat bisa saya berikan waktu malam, karena siang sibuk mencari nafkah buat bekal anak, juga buat apa tuh namanya, bayar utang. Utang itu yang berat. Utang itu berat. Sahibuddin maglulun fi unuki la yukaffau illa qada'u dainihi. Berat ya utang mah. Orang mati syahid, dosa sebesar apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidain, kecuali kalau dia punya utang. Jadi utang itu berat, harus dibayar. Jangan sampai mati membawa hutang ya. Begitu sajalah, nggak ngerokok nggak ngopi, ngoprek ngomong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.